Perkenalkan kami dari kelompok satu mata kuliah jurnalistik olahraga. Di sini kami akan mewawancarai media internal dari UNES, terutama Fakultas Hukum yang bernama Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Hukum. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri dengan nama Diri Diva Senantiasa dengan NIM 2306030096. Saya Raffi Ahmad Maulana dengan NIM 23060300082. Saya Bagas Sapitra Bani dengan NIM 230 60 350. Nama saya Royhanda Fariski dengan NIM 230 60 392. Nama saya Madi Jaka Zaki dengan tim HR 118. Nama saya Jaya Ditama dengan NIM 2306030008. Nama saya Miftah Farisal dengan NIM 2306030029. Memperkenalkan dengan salah satu dari hukum kita, yaitu pertama, Mas. Oke, perkenalkan saya Purnadia Nova. Di sini saya sebagai pimpinan umum dari LPM Legis atau UNES tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hazel Jasmi sebagai sekretaris di LPM Legis tahun 2020. Oke, Mas, di sini kami akan bertanya tentang beberapa pertanyaan tentang manajemen produksi pemberitaan di hukum. Yang pertama, Mas, bagaimana proses perencanaan produksi pemberitaan di hukum serta faktor apa saja yang terjadi pertimbangan dalam memilih berita yang akan ditulis? Oke, jadi kalau untuk faktor dan perencanaan ya dalam Iya. buat berita itu kan nanti kami akan yang jelas kami akan melihat pasarnya itu sendiri. Terutama kami akan melihat apa yang sedang terjadi di lingkungan kita saat ini, terutama apa saja isu yang lagi ramai, apa saja berita yang sedang akan diperbincangkan, dan itu yang akan kami proses, akan kami olah menjadi output kita menjadi sebuah pemberitaan atau sebuah narasi. Oke, Mas. Terus untuk Mas Hazel, bagaimana jurnalistik mengoptimalkan sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, dan teknologi? Untuk mengoptimalkan sumber daya, waktu dan lain-lain, karena kita di sini basicnya kita masih mahasiswa, jadi apabila ada kekurangan sumber daya atau waktu itu mungkin bisa dikolaborasikan atau di kayak kita shift-shiftan gitu sih Mas. Jadi lebih ke biar mengoptimalkan waktu dan juga sumber daya manusia gitu sih. Baik. Lanjut untuk Mas Arya ini. Apakah jurnalistik memiliki teknik, strategi, dan kiat khusus dalam menulis berita yang ada di media? Oke, kalau misal teknik dokumentasi lebih ke seperti bagaimana cara kita mencari informasi yang valid gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa menerapkan sistem investigatif itu sendiri ke sekitar kita atau ke target apa yang akan kita keluarkan. Jadi kayak kita harus mencari informasi-informasi yang A1 begitu. Kita harus mencari informasi dari sekitar kita, dari informan-informan kita yang setidaknya itu akan valid dan bisa naik ke narasi tersebut. Baik. Terus untuk pertanyaan keempat nih Mas Hazel, bagaimana proses penggunaan teknologi dalam proses penulisan berita? Untuk penggunaan teknologi itu sendiri tidak menutup kemungkinan kalau kita tim redaksi sendiri untuk menulis berita sangat terbantu oleh adanya penggunaan teknologi ini, karena dengan adanya teknologi itu kita bisa mencari data yang lebih valid, data yang tidak dapat kami dapatkan, dan juga mungkin lebih ke membantu rangkaian kata-kata untuk menulis berita kami sih. Lanjut nih Mas Arya, terkait dengan mitra atau kontributor, bagaimana jurnalis memastikan bahwa informasi yang diperoleh tetap akurat dan dapat dipercaya? Oke, seperti yang tadi saya bahas juga, kalau misalkan kita harus benar-benar menggunakan sistem investigatif dan kita harus benar-benar memastikan bahwa berita yang kita cari atau informan yang kita wawancarai itu benar-benar valid informasinya. Jadi kita nggak bisa asal comot dari media, kita nggak bisa asal copy paste dari berita yang ada, tapi kita harus bisa memastikan dulu berita tersebut itu bisa valid dan bisa benar-benar pantas untuk dinaikkan atau dikeluarkan berupa narasi tersebut. Baik. Terus ini untuk Mas Hazel, bagaimana cara jurnalis untuk meningkatkan engagement dan mengukur keberhasilannya? Oke. Untuk mengukur engagement atau kebahasan itu sendiri, kita lebih ke
untuk mencari-cari beritanya lebih ke berita-berita yang sedang hangat, lebih isu-isu yang sedang dibicarakan itu meningkatkan engagement media sosial kami LPM Legis. Dan untuk mengukur suatu keberhasilan dari media kami mungkin bisa dilihat di antara views-nya atau di likes-nya itu sendiri. Terus ini bagaimana cara mengatasi perubahan yang mendadak yang muncul dan bagaimana cara merespon dengan cepat dan efektif. Oke, kalau misalnya di dunia jurnalistik, kalau di dunia pers sendiri kan pasti semua segala mendadak ya pastinya. Kalau misalkan ada liputan atau ada berita, ada aksi segala macam itu kan pasti sangat-sangat mendadak dan itu harus cepat tanggap banget. Dan informasi yang ada itu kan harus benar-benar faktual dan aktual. Jadi harus itu tuh sementara di lapangannya isu itu sangat-sangat simpang siur ada. Jadi kalau misalkan nanti kita ada info, kita harus benar-benar langsung turun ke bawah untuk peliputan. Dan kalau misalnya ada info terkini yang faktual dan aktual itu harus benar-benar kita upload. Jadi kalau misalnya ya misal nih kita ada upload berita A dan ternyata ada berita yang lebih baru lagi dan itu lebih valid lagi atau faktanya tuh lebih faktual lagi. Jadi kita harus benar-benar segera untuk mengupload berita terbaru. Baik, ini untuk pertanyaan terakhir ya Mas. Ini kayak harus dijawab dengan dua-dua ini. Yang pertanyaannya itu tantangan dan kendala yang sering dihadapi dalam proses produksi pemberitaan di olahraga, mohon maaf, di pemberitaan hukum atau demo di media online. Oke, mungkin dari aku pribadi ya untuk kendalanya itu sendiri paling lebih ke masalah waktunya karena kita kan mahasiswa dan SDM juga terbatas dan karena kita masih mahasiswa kita masih di bawah naungan birokrat atau masih di naungan dekan adva jadi kita harus benar-benar berhati-hati dan kita sebenarnya bisa untuk memberikan informasi yang benar-benar bisa pemberian narasi yang lepas tapi kan karena kita masih dalam naungan birokrat jadi kita harus berhati-hati dalam pemberian diksi, kita harus berhati-hati dalam pemberian isunya dan kalau misalkan ada narasi yang dari dekanan birokrat kurang suka terkadang kita mendapat beberapa distraksi lah dari pihak birokrat itu. Terus kalau misalkan demo kan juga kita harus berhati-hati apalagi kita harus bisa beradaptasi dengan masa aksi, kita harus bisa beradaptasi dengan situasi yang ada, bagaimana cara kita bisa mengambil audio dan video tapi kita juga tetap pasti. Izin nambahin, kurang lebihnya sama sih kendala dan tantangannya seperti apa yang dikatakan oleh Arya. Mungkin untuk tambahannya sendiri, karena kita mahasiswa masih ada kelas dan lain-lain, mungkin ke sumber daya manusianya lebih apa ya namanya, lebih kalau misalnya ada yang tanggap cepat gitu harus harus apa namanya, pokoknya harus cepat-cepatan. Nah, ditambah lagi kalau misalnya ada kelas kayak gimana gitu mungkin adanya kekurangan orang atau apapun itu sih. Baik, Mas. Kayaknya pertanyaannya super mantep semua nih, Mas. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Untuk Mas Ezel, bagaimana proses pembuatan kebijakan redaksi dan bagaimana pengaruh kebijakan tersebut terhadap pengambilan keputusan editorial harian? Untuk kebijakan redaksi sendiri sudah ada di tim redaksi sendiri, ada tim penyuntingan atau dari penelitian sendiri ada tim editor penyuntingan tersebut. Jadi untuk kebijakan redaksi itu untuk data-data yang dicari itu harus dengan faktual, aktual dan objektif untuk menulis berita itu. Jadi setelah apa yang sudah dikaji oleh kami, nantinya setelah itu ada mekanismenya, ada penyuntingan tim penyuntingan. Baik. Terus untuk Mas Arya, bagaimana peran teknologi terbaru atau AI dalam mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kerja dalam redaksional? Ya sebenarnya untuk AI ini sendiri kan masih sangat-sangat pro kontra ya Mas. Jadi terutama di kami di bidang jurnalistik yang kita bergerak di bidang media dan ini kan sangat-sangat AI ini sangat-sangat bisa banyak perusahaan masyarakat terutama untuk membuat hoax dan sebagainya. Tapi kami sebagai jurnalistik, tentu kami juga harus maksimalkan teknologi yang ada. Kita harus benar-benar manfaatkan dengan baik. Maka dari itu kita harus mengambil kebaikannya itu sendiri. Jadi kita memanfaatkan AI itu untuk mencari algoritma apa yang sebenarnya sedang terjadi, algoritma apa yang sedang banyak diperbincangkan dan kira-kira apa Bahan yang berubah dengan cepat untuk saat ini.
Oke, seperti yang tadi mungkin sudah dibahas juga ya, perubahan yang sangat cepat dan lain sebagainya itu kan pasti sangat-sangat besar kemungkinan terjadi. Maka dari itu kita harus benar-benar bisa cepat beradaptasi dan kita harus benar-benar apabila kita sudah mengupload berita yang ternyata ada berita baru lagi yang lebih faktual dan lebih aktual, maka dari itu kita harus benar-benar cepat-cepat mengupload. Karena apa? Kita harus bertanggung jawab atas berita yang sudah kita upload dan kita harus benar-benar memberikan informasi kepada halayak ramai kalau informasi yang sebenarnya itu. Mas Reza dan Mas Aryadi, menurut kalian bagaimana mengolah interaksi dan partisipasi dengan pembaca di era digital untuk saat ini? Untuk Mas Reza. Untuk menarik interaksi pembaca atau followers dari media sosial kami, salah satu cara dari LPM Legis itu kayak membuat polling atau voting, jadi adanya interaksi antara followers dan dari LPM Legis itu sendiri, kurang lebih seperti itu. Untuk Mas Arya. Oke, betul banget tadi yang tadi kata Hasil. Jadi kita harus selain kita mengeluarkan output berita itu pada pekerja, kita juga harus tahu apa yang pembaca sebenarnya inginkan, apa yang pembaca membutuhkan, dan apa yang sebenarnya pembaca itu sedang cari-cari gitu. Jadi kita harus tidak hanya kita dengan idealis mengeluarkan apa yang kita mau, tapi kita harus juga baca pasar juga apa yang sebenarnya pembaca juga inginkan. Jadi selain kita bisa diberi ide oleh pembaca sendiri, kita juga bisa sembari untuk memenuhi keinginan pembaca untuk mengetahui apa yang sebenarnya mereka ketahui. Baik. Terus untuk pertanyaan ini ada 2 pertanyaan nih Mas. Kayaknya pertanyaannya ini sangat real banget di dunia nyata ini. Dan pertanyaannya itu bagaimana mengatasi dan beradaptasi pada perubahan tren dan preferensi pembaca untuk satisfaksi itu. Untuk menghadapi Untuk mengatasi beradaptasi pada perubahan tren dan preferensi pada masyarakat. untuk mengatasi perubahan yang ada di luar sana, mungkin dari LPM lagi sendiri juga mengikuti zaman, perkembangan zaman dan lain-lain untuk agar tidak stuck aja gitu. Jadi apa yang lagi lagi zamannya, lagi trennya, kita harus mengikuti apa yang sedang dibicarakan. Semua lembaga, semua tim redaksi dan semua perusahaan yang bergerak di bidang jurnalistik itu akan diawasi oleh Dewan Pers itu sendiri. Jadi segala bentuk kebijakan dan segala bentuk peraturan itu akan diawasi langsung oleh Dewan Pers, dan apabila ada yang melanggar kode etik tersebut, maka akan ditindaklanjuti oleh Dewan Pers. Untuk Mas Hazel, Betul apa yang dikatakan oleh Arya, Dewan Pers ini menaungi seluruh pers yang profesional yang ada di Indonesia ini. Jadi apapun itu pelanggaran ataupun untuk menaungi pers-pers yang ada di Indonesia ini, ininya langsung ke Dewan Pers. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran etik atau apapun itu, jadi bisa ditindaklanjuti oleh Dewan Pers. Oke. Terima kasih untuk Mas Arya sama Mas Rizal. Sekian untuk pertanyaan kali ini. Kalau semisal ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal atau tidak berminat di hati kalian, mohon maaf. Sekian dari redaksi untuk kali ini. Baik, sekian dari wawancara kelompok 1 dengan LPM UNES, Lembaga Pers Mahasiswa, khususnya di Fakultas Hukum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.